Selamat mengikuti Geladak, gelaran dakwah At-Taqwa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Geladak Gelaran Dakwah At-Taqwa di sore hari ini, di hari Senin 27 April 2026. Bagi sobat takwa yang baru bergabung di program Geladak Gelaran Dakwah At-Taqwa, disiarkan langsung dari Masjid Raya Taqwa Kota Cirebon setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore sampai dengan azan maghrib. Dan yang pastinya di sore hari ini insyaallah bersama Kang Putra ya, dan akan ada narasumber dari Bapak Haji Syaiful Badar MA, dan beliau sudah hadir. Mungkin kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak sehat? Alhamdulillah ya. Cuaca panas dingin sudah terbiasa. Iya, dari siang keringatan terus Pak ya. Alhamdulillah, berarti sehat. Yang penting minum air putih, jangan sampai lupa. Iya. Temanya tentang apa nih Pak sore hari ini? Musik. Tentang musik ya. Ini pastinya ini menarik sekali, dan sobat takwa juga nanti bisa bertanya-tanya di line WA-nya di 089698461063, atau juga bisa bertanya di kolom komentarnya live streamingnya TikTok ya di Radio At-Taqwa. Dan informasi maghrib pada sore hari ini di pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Dan baik, langsung aja Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sore hari ini saya bisa menjumpai kembali para pendengar Radio Geladak, cendekiawan, ya, intelektual, seniman, budayawan. Ini merupakan target dari pendengar kami. Dan sore hari ini saya akan menyajikan sebuah tema yang cukup menarik ya, tentang masalah musik. Kenapa musik? Karena hingga hari ini ada kesan sebenarnya musik itu apa ya? Ternyata musik adalah seni menyusun bunyi atau suara secara terorganisir, menggunakan unsur nada, ritme, melodi, dan harmoni untuk mengekspresikan emosi, pikiran, dan gagasan. Ini adalah bentuk seni auditori yang menggabungkan vokal atau instrumen yang sengaja dibuat oleh manusia untuk menciptakan keindahan dan keharmonisan. Jadi contoh yang sederhana ya, saya sering mencontohkannya, ada gelas, ada piring, ada sendok. Saya ketik dulu gelas, ting, kemudian piring, tong, kemudian sendok, ting, kemudian terus ting tong teng, ting tong teng, ting tong teng. Nah, lama-lama itu kan membentuk irama ya, karena musik adalah memang bunyi suara yang terorganisir ya. Kemudian musik ini memiliki komponen yang pertama, pembentuk karya seni suara yang harmonis, terdiri dari melodi, ritme atau irama, harmoni, ada tangga nada, ada birama, ada tempo, ada dinamika, dan ada timbra. Timbra itu warna dari bunyi. Ini biasanya alat musik pun berbagai macam, kemudian walaupun sama tapi bunyinya berbeda. Nah, unsur-unsur ini berkolaborasi menciptakan struktur, ekspresi, dan emosi dalam sebuah lagu atau komposisi musik. Kemudian, genre musik beragam, ya, mencakup aliran populer seperti pop, ada melodi ya, mudah diingat, kemudian rock, gitar, distorsi, kuat, kemudian ada jazz, improvisasi, ada hip hop, rap, dan ini yang menarik adalah elektronik atau anak-anak muda ini sering mengatakan bahwa ada genre musik R&B ya, musik klasik, country, reggae, serta musik tradisional.
Musik tradisional itu di zaman Sunan Kalijaga ya, itu banyak menciptakan gamelan ya, salah satunya adalah bonang ya, kemudian gamelan sekaten ya. Yang ini kemudian oleh Sunan Kalijaga dijadikan alat untuk berdakwah. Jadi menarik kalau kita berbicara musik, karena sebenarnya musik itu kan adalah bunyi, ya dana, ya dana, ya dana. Kalau ada iramanya, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Nah, itu kan bedanya seperti itu ya. Misalkan, bila kita ingin melihat ikan di dalam kolam, maka singkirkan dulu airnya. Itu kan kita ngomong ya Mas Ibnu. Bagaimana kalau ada nadanya? Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Nah, jadi itu bedanya ya, ngomong dengan ada iramanya. Bahkan orang-orang yang sudah bisa menggabungkan antara vokal dia bicara dengan ngomong ada nadanya, itu kalau bicara juga enak ya. Misalkan Mas Ibnu ini kalau ngomong enak deh, Mas Ade jangan seperti itu Mas Ade ya, Mas Ade itu harus tahu. Tapi kalau nggak pakai irama, Mas Ade aja mengkonon, nah itu kan beda lagi ya. Semakin kita ngomong ada iramanya, semakin orang mendengarkan dengan nyaman dan enak. Nah, ini ada jenis musik lagi yang namanya EDM, Electric Dance Music. Ini adalah genre musik elektronik yang diproduksi, ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan. Nah, genre ini memang sangat populer. Kemudian, ini menarik nih Mas Ibnu, ketika kita bicara tentang genre musik di Indonesia. Ada berapa sih? Ternyata untuk musik di Indonesia didominasi yang pertama oleh musik pop. Musik pop juga kemudian tidak hanya pop, ada pop kreatif, pop jazz, pop rock, pop klasik, ya. Tapi depannya pop, gitu kan. Bisa pop kreatif, pop Melayu, ya. Kemudian pop klasik, pop rock, pop jazz. Tapi genre yang didominasi di Indonesia itu hanya 4, pop, dangdut, rock, dan jazz. Nah ini menarik nih, kalau kita bicara dangdut, seolah-olah yang kita gambarkan adalah sebuah gerakan erotis. Padahal kalau mau melihat gerakan yang erotis, ya, musiknya Timur Tengah, itu tarik perut ya Mas Ibnu ya. Artinya apa? Kita harus mengetahui dulu musik itu apa. Kemudian musik yang memang dijadikan alat untuk, kan tergantung bagaimana orang memegang alat itu ya. Dan sampai hari ini Soneta Group The Voice of Muslim, yaitu Bang Haji itu selalu mengkampanyekan The Voice of Muslim. Soneta itu lagu-lagunya, syairnya itu hampir 90% itu bernada dakwah ya. Ada musik rock, ada jazz, dangdut, dan pop. Ini adalah jenis musik di Indonesia yang sangat beragam. Kemudian masuk ke ranah dangdut nih. Dangdut adalah genre asli Indonesia yang menggabungkan unsur Melayu, Arab, Hindustan. Selain itu musik tradisional gamelan, keroncong, India, R&B, dan hip hop juga populer serta berkembang pesat. Jadi kalau kita harus bangga, memang dangdut itu ciri khas musik Indonesia. Ya, ini penggabungan dari musik Melayu, musik Arab, Hindustan, makanya unsurnya juga berbagai macam-macam ya. Ini menarik karena ini diciptakan oleh penyanyi kita ya, Bang Haji dengan Soneta Grupnya. Ini yang kemudian menggabungkan musik Melayu, ya, musik Melayu mungkin yang kita kenal adalah lagu-lagunya Iyeth Bustami. Kemudian Melayu juga ada di Gambus Melayu, itu yang dinyanyikan oleh Al Muqaddas di grupnya yang namanya El Corona. Itu betul-betul Gambus Melayu ya, menggabungkan unsur gambus. Dan kalau kita berbicara musik gambus itu kan sebenarnya yang dikatakan gambus adalah alatnya yang bentuknya cekung, cembung, itu biasanya untuk lagu-lagu pertamanya atau ralnya itu dengan petikan-petikan gambus yang cukup mempesona ya,
ya Rasulullah, salamun alaik ya Habibullah. Itu kan dengan gambus akan lebih enak. Nah, jadi kalau kita berbicara musik itu berbicara tentang sebuah harmonisasi bunyi, harmonisasi alam ya. Bahkan kalau kita duduk di pinggir laut, Mas Ibnu, mendengar gelombang itu ya, ada gelombang, ada burung camar, iya kan, cicit gelombangnya, wes, suara anginnya, kemudian burung cicit, wah itu kan indah sekali gitu kan. Dan itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di sawah, germitsiknya air, iya kan, gemericiknya air turun dari tingkatan-tingkatan dari bebatuan itu kan menimbulkan bunyi. Apalagi kalau kita di pinggir sungai, ya, ketika mendengarkan riakan-riakan air yang membentur batu, ya kan. Bahkan anak-anak kalau mandi itu, saya dulu kalau mandi di Kali Krian itu bisa menciptakan musik lewat tangan, ya, plak blung dung gitu kan. Menarik ya. Nah makanya hari ini saya akan mencoba menghadirkan dua lagu ya, dua lagu yang pertama ya Mas Ade ya, ini dengan genre musik pop tapi kemudian lagunya menggugah hati kita, yaitu Iwan Fals dengan lagu yang berjudul Ibu. Wah ini Mas Ade sudah menyiapkan ya. Ini lagu ini sangat luar biasa, bahkan beberapa kali di video Iwan Fals itu sering membuka dengan sebuah hadis bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini lagu yang cukup luar biasa ya. Jalan yang kau tempuh, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Ibu, ibu, jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batas.
pertanyaan yang bolak-balik sampai kemudian beberapa tetangganya itu anak lagi apa-apaan gitu kan. Kemudian ada lagi sebuah cerita ya, ketika seorang anak dari seorang pimpinan ya, seorang sultan kemudian menanyakan kepada ulama, manusia yang paling mulia siapakah? Orang yang sering ke masjid, orang yang belajar ilmu, orang yang apa? Kemudian si syekh itu mengajak santrinya untuk ke pasar. Ke pasar kemudian diajak ke tempat sampah. Kemudian syekhnya, itulah orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda lecek, kerjaannya di tempat sampah, bagian kebersihan. Kemudian Syekh mengatakan bahwa itulah orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Nah, si santri ini penasaran. Ya, suatu ketika dia datang, dia mengamati dari mulai pagi sampai siang, kemudian si anak yang nyapu itu kemudian pergi ke suatu tempat, itu dia mengikuti, ternyata masuk ke sebuah gubuk. Di situ dia memberi makan ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa. Ya. Ibu dan keramat yang kemudian dijadikan syair untuk sebuah lagu dengan genre musik yang berbeda ya. Iwan Fals tentunya dengan musik popnya, Rhoma Irama dengan musik dangdutnya. Ada satu hal yang menarik, pertanyaan dari kita mungkin ya, karena kita lagi gandrung ini terutama di bulan Ramadan ya. Ada istilah musik religi. Musik religi. Nah, kalau kita bicara religi adalah religius ya. Jadi mungkin orang menafsirkan atau menerjemahkan musik religi adalah musik. Ternyata kalau kita mengatakan musik religi ya, ini sebenarnya ya secara umum adalah karya seni suara yang lirik dan melodinya mengandung ajaran agama. Jadi kalau tadi Iwan Fals ada ajaran agamanya nggak deh, lagu Ibu deh. Ini menghormati orang tua. Nah, ya ini kan kamu guru kan, jangan al jannatu tahta ahdomil ummahati, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan kamu sering itu kan. Iya. Coba kamu masuk ruangan bawa gitar, ribuan pulau, wah itu anak-anak akan beda tuh, akan membayangkan betapa ibu kita ini luar biasa. Bahkan kalau di Cina itu dari beberapa video yang muncul, itu anak-anak SD itu diperlihatkan perjuangan bapaknya ketika mencari nafkah, sehingga dia betul-betul memahami. Dan kalau sudah seperti itu, dia juga akan tahu, iya orang tua kita tuh mencari uang. Bahkan terkadang dia menyembunyikan penderitaan agar anaknya tidak tahu. Ya, itu yang kemudian ajaran-ajaran yang bernilai religi. Jadi menarik ya bahwa kriteria musik religi secara umum adalah karya seni suara yang lirik dan melodinya mengandung ajaran agama, pesan moral, serta nilai-nilai ketuhanan yang membawa ketenangan. Kalau Ramadan lagunya Bimbo pasti sangat luar biasa ya. Dari mulai lagu ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa puasa dan taraweh. Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan, dialog antara orang tua dengan anak ya, menciptakan sebuah narasi, sebuah nada yang indah. Dan itu adalah pintu dakwah yang sangat luar biasa ya. Bahwa dakwah dengan menggunakan lagu, dakwah dengan menggunakan pertunjukan itu pernah dilakukan oleh salah satu wali Songo namanya Sunan Kalijaga ya. Salah satu lagunya lir ilir ngumandang wisumilir ta ijo royo royo. Ini kan luar biasa itu. Ya, kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesianya ya, sayang waktunya deh ya. Nah, lagu-lagu ini biasanya bertujuan untuk menyampaikan nasihat, doa, atau juga ya kalau di
musola itu kan ada yang namanya nadoman ya. Salatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Ayu batur pada tafakur, ayu batur pada sing akur, aja sering sesewotan, bokat be bature setan. Ya ada wong kang nyewotan kan akhirnya kantan ya ketemu setan gitu. Ya, ini sangat menarik karena terus terang aja bahwa dakwah itu bisa disampaikan dengan cara berceramah, dengan nada, dengan lagu, dengan musikalisasi, ya, apalagi lagunya Bimbo itu ya. Kalau biasanya kalau Ramadan akhir itu ada lagu yang dibawakan oleh almarhum Acil ya. Al-Fatihah buat Kang Acil ya. Setiap habis Ramadan kita rindu lagi Ramadan tahun depan. Nah, itu sangat luar biasa lagu-lagu seperti itu. Ini satu hal yang dilakukan oleh para seniman untuk bagaimana nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral yang bisa membawa ketenangan bisa disampaikan dengan cara-cara menggunakan musik. Nah, kita mengenal ya musik yang dari Timur Tengah ini ada namanya musik gambus deh. Musik gambus ini adalah alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah, paling sedikit gambus dipasang 3 senar ya. Kemudian musik gambus adalah kesenian musik tradisional khas Melayu Arab yang instrumen utamanya berupa alat musik petik gambus serupa mandolin dengan 3 sampai 12 senar. Genre ini kental dengan nuansa Timur Tengah dan Islam, sering dipakai untuk iringan tari japin, lagu bertema keagamaan, serta acara pernikahan atau syukuran. Ini gambus Melayunya El Corona ya, Al-Muqaddas ini alhamdulillah nih ya, 2 tahun yang lalu sangat luar biasa bahkan sampai hari ini. Kemudian ada musik yang ya saya tahu musik ini ketika beberapa seniman dari Malaysia yaitu mengembangkan lagu-lagu ya, kalau mungkin di kitanya namanya vokal group ya Mas Ade ya. Nah, di Malaysia tuh ada namanya seni nasyid. Ini At-Taqwa punya grup nasyidnya ya. Punya. Kang Firman, siapa lagi? Mas Hamzah, terus Cahyono dan satu lagi Ade Saputra ya. namanya The Taqwa. The Taqwa. Ini murni musik nasyid yang dilandunkan oleh remaja Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Sekarang masih ada ya. Kalau memang pendengar Radio Geladak akan menampilkan grup nasyid, datang aja ke Radio Geladak ya. Nanti kita perkenalkan dengan para pemainnya, para personilnya yang masih muda-muda semua. Nasyid adalah seni suara atau nyanyian Islami yang berisi syair-syair nasihat, pujian kepada Allah, sholawat Nabi, serta kisah teladan. Nasyid yang secara bahasa berarti senandung. Jadi ada yang bilang senandung nasyid, nasyid dan senandung. Umumnya dibawakan secara berkelompok, ya, bisa juga akapela. Akapela caranya tanpa alat musik, musiknya pakai mulut ya. Tak dung du tak dung. Sholatu wa tak dung dung tes. Seperti itu ya, itu namanya akapela ya. Atau diiringi alat musik perkusi seperti rebana, kemudian kalau kita pakainya apa dek? Organ ya? Iya organ. Organ juga. Nah, kemudian ini ada istilah musik lagi nih, namanya qasidah. Adalah seni suara yang bernafaskan Islam, yang liriknya biasanya berisi tentang unsur dakwah Islamiyah, puji-pujian kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, serta nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. Nah, kalau kita bicara qasidah, ini ada 2 grup qasidah yang tahun 90-an ya. Itu kalau di Semarang namanya Nasidaria, kemudian di Tasikmalaya juga ada, cuman maaf nih, yang dari Tasikmalaya saya agak lupa ya. Yang itu sebenarnya pernah saya tonton di hari lahirnya P3 pada saat itu, di Tasik itu menampilkan
grup qasidah modern yang dari Tasikmalaya. Kalau yang dari Semarang itu namanya Nasidaria, ya bahkan beberapa tahun kemarin itu ditampilkan di Eropa dalam sebuah pergelaran musik sedunia ya. Lagu yang paling legend ya Jilbab Putih ya, sama Perdamaian, 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 perdamaian. Kemudian Jilbab Putih itu lagu-lagu legend yang disebut adalah irama qasidah modern karena sudah menggunakan suling, kemudian organ, gitar, kendangnya juga bervariasi. Dan itu grup Nasidaria dengan yang dari Tasik itu, mohon maaf saya namanya lupa ya. Yang tahun 2000 bukan? Tahun 2000. Nah iya benar. Nah ini itu juga ada penggemar Nasidaria namanya. Tahun 2000 tani itu kan. Kemudian itu lagu-lagunya sangat legend dan saya kebetulan orang tua saya itu Kiai Bisri itu kalau di rumah ya nyetelnya Nasidaria ya. Dengan tipnya pakainya ini deh. Pakainya aki. Jadi kalau akinya sudah mulai ya suaranya sendiri ya. Kemudian ini yang sekarang lagi rame nih, terutama di Masjid At-Taqwa remajanya ada yang namanya seni hadroh. Ya. Seni hadroh. Ini Mas Adi juga salah satu pemain kan, Dek? Ya. Adalah kesenian musik Islami tradisional yang menggunakan alat musik perkusi terutama rebana dan terbang untuk mengiringi lantunan sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Berasal dari bahasa Arab hadwaroh, artinya kehadiran. Ternyata Dek, ini dari bahasa Arab ya dulu ya, Iya. PAI-nya ya, bener deh, dari kata hadwaroh, artinya kehadiran ya. Hadroh merupakan sarana syiar dakwah dan puji-pujian religi yang sering ditampilkan pada acara maulid, pernikahan, dan juga pengajian-pengajian umum yang lainnya. Nah, jadi kira-kira yang disebut musik religi itu apanya nih? Kita dengarkan ya satu lagu penutup nih dari Raffi, penyanyi Aceh, dengan lagu judul apa deh? Aku Rindu Ibu ya. Aku Rindu Ibu. Iya, ini dahsyat sekali. Saya sering menangis kalau mendengarkan lagu ini ya. Ingat ibu saya. Lembutku kenal kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu di dalam nadiku. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah ibu jaga diriku. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, ibumu wahai. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa di setiap waktu. Ibu tak henti ku harapkan doamu. Ibu tak henti ku harapkan doamu, mengalir di setiap nafasmu, Mengalir di setiap nafasmu. Lembutku kenal kasih
dalam hati kini selalu merindu. Sakit dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buta hatiku. Oh Tiada ku mampu membalas jasa penghayatan yang luar biasa ya, Rafli dari Aceh. oh di setiap waktu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu, oh ibu tak henti ku harapkan doamu Jangan di nafasku, mengalir di setiap nafasku. Ibu, ibu, Rabbik firli Allahumma sfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini pendengar kalau mau mendengarkan lagu ini ada di soundtracknya film Hafalan Sholat Delisa ya. Hafalan Sholat Delisa ini mengambil lagunya dari Rafli dengan Aku Rindu Ibu. Pendengar, saya simpulkan bahwa kriteria musik religi secara umum adalah karya seni suara yang lirik dan melodinya mengandung ajaran agama, pesan moral, serta nilai-nilai ketuhanan yang membawa ketenangan. Adapun genre musiknya bisa pop, bisa jazz, bisa dangdut, bisa qosidah, bisa hadroh, ya. Yang saya tampilkan ini adalah Rafli ini musik pop, ya. Kemudian Iwan Fals musik pop, Rhoma Irama dengan musik dangdutnya. Itu aja perjumpaan di sore hari ini, Kang Ade di Islam Aktual. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Itu semua datangnya dari saya dan mudah-mudahan apa yang terbaik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sampaikan kepada narasumber kajian geladak di sore hari ini, Ustaz Haji Syuhul Badar MA yang telah menyiapkan kajiannya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sepertinya sobat takwa dengerin terus program geladak gelaran dakwah takwa setiap hari Senin hingga hari Sabtu pukul 17 atau jam 5 sore sampai dengan jelang azan maghrib. Dan kita 1 menit menuju azan maghrib, sudah saatnya Kang Putra pamit dan narasumber kita juga pamit. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Geladak, gelaran dakwah At-Taqwa hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi cahaya dalam kehidupan